Sahabatku pecinta alam, mendaki Gunung Everest tanpa bantuan oksigen sangat membahayakan keselamatan pendaki. Di Everest, termasuk di beberapa puncak lain di pegunungan Himalaya dan Karakoram, ada area yang berada di ketinggian 8.000 meter ke atas. Area ini disebut death zone atau zona kematian. Tekanan udara di sana rata-rata hanya 5,16 psi. Oksigen di daerah tersebut tidak mampu menopang kehidupan manusia. Tanpa oksigen tambahan, tubuh manusia sangat rentan terserang high altitude pulmonary edema atau pembengkakan paru-paru akibat ketinggian. Juga terserang high altitude cerebral edema atau pembengkakan otak akibat ketinggian, serta terkena hipotermia yang ditandai dengan menurunnya suhu tubuh secara drastis, gigitan udara dingin, dan beberapa penyakit ketinggian yang mematikan lainnya. Menurut pendaki terkenal dari Selandia Baru yang telah beberapa kali sampai ke puncak Everest, Rob Hall, setiap detik kita berada pada ketinggian 8.000 meter dan di atasnya. Tubuh dan otak kita akan rusak, sel-sel otak akan mati, darah akan mengental dan menjadi setengah padat. Selain itu, akan terjadi pendarahan spontan pada pembuluh rambut seputar retina. Bahkan, saat istirahat, jantung kita akan berdetak lebih kencang. Sahabatku pecinta alam, sejak upaya pertama manusia mendaki Everest, bahaya besar yang mengintai pendaki yang memasuki death zone telah diketahui. Hanya saja, pionir Everest, Josh Mallory, pada 2 ekspedisi tim Inggris ke Everest, tahun 1921 dan tahun 1922, tak mau memakai tabung oksigen. Pada ekspedisi yang kedua itu, tahun 1922, tim Inggris memang belum berhasil mencapai puncak Everest. 3 kali upaya tim ekspedisi yang beranggotakan Josh Mallory, Bruce, Josh Fiennes, Henry Moorshid, Edward Norton, Howard Somerville, serta John Null, melakukan summit attack, hanya berhasil menempatkan Bruce dan Fiennes pada ketinggian 8.320 meter. Angka ini adalah rekor tertinggi di Gunung Everest kala itu. Rahasia keberhasilan Bruce dan Fiennes adalah keduanya menggunakan tabung yang berisi oksigen. Fiennes adalah pendaki berbakat yang percaya bahwa menggunakan botol oksigen adalah satu-satunya cara manusia mencapai puncak Everest. Hasil rancangan Fiennes yang memiliki latar belakang ilmuwan kimia, rupanya meyakinkan. Dengan menghirup oksigen dalam tabung, para pendaki dapat bergerak lebih ngebut dengan kecepatan 155 meter per jam. Sebaliknya, tanpa menggunakan tabung oksigen, pendaki hanya melaju 120 meter per jam. Tabung oksigen, ternyata ketika dipakai untuk tidur, juga membuat pendaki bisa nyenyak dan badannya lebih hangat. Sahabatku pecinta alam, sejak tim ekspedisi Inggris pada periode awal tadi berhasil mendekat ke puncak Everest karena memakai tabung oksigen, sejak saat itulah tabung oksigen menjadi peralatan yang wajib dibawa oleh pendaki Everest. Situasi itu baru mulai berubah tatkala sekitar 56 tahun kemudian, seorang pendaki berpengalaman dari Italia, Reinhold Messner, mengumumkan akan mendaki Everest tanpa memakai tabung berisi oksigen. Terhadap rencana luar biasa Reinhold Messner
yang resikonya sangat mematikan itu, tentu saja publik tidak percaya. Mendaki Everest tanpa memakai tabung oksigen, sama saja dengan menyelam ke dasar samudera tanpa bantuan oksigen. Ini hal yang mustahil. Pada tanggal 8 Mei tahun 1978, Reinhold Messner membuktikan janjinya. Ia dan seorang sahabat kentalnya, pendaki handal dari Austria, Peter Habler, berhasil mencapai puncak Everest tanpa bantuan tabung oksigen. Pendakian bersejarah itu, mereka lakukan melalui jalur selatan dan lereng tenggara. Prestasi Reinhold Messner dan Habler benar-benar mengubah wajah dunia pendakian. Keduanya telah mematahkan teori Josephins yang selama puluhan tahun berlaku bahwa menggunakan tabung berisi oksigen adalah satu-satunya cara agar manusia berhasil sampai ke puncak Everest. Reinhold Messner dan Peter Habler membuktikan, tanpa bantuan oksigen, manusia bisa mendaki hingga ke puncak Everest dan tetap hidup. Meski demikian, masih ada segelintir pendaki yang tidak percaya terhadap keberhasilan Messner dan Habler. Mereka curiga, Reinhold Messner dan Peter Habler masih memakai tabung oksigen, tetapi disembunyikan di balik jaket tebalnya. Sahabatku pecinta alam, untuk menjawab segala kecurigaan, sekaligus untuk benar-benar membuktikan pencapaiannya, pada tanggal 20 Agustus tahun 1980, Reinhold Messner kembali mendaki Everest tanpa oksigen. Reinhold Messner berhasil sampai ke puncak. Pendakian kedua ini dilakukan Reinhold Messner melalui wilayah Tibet. Messner mendaki sendirian, tanpa dukungan Sherpa atau siapapun. Sahabatku pecinta alam, setelah Reinhold Messner dan Peter Habler membuktikan Everest dapat didaki tanpa bantuan oksigen, sejumlah pendaki papan atas dunia sepakat, Gunung Everest seyogyanya memang didaki tanpa bantuan oksigen. Mulai saat itu, jika seorang pendaki ingin dikelompokkan sebagai pendaki elit Everest, mereka harus mampu mendaki Everest tanpa bantuan oksigen. Para pendaki top dunia juga teringat dengan semangat pionir Everest, Josh Mallory, yang sejak ekspedisi pertama Inggris ke Everest, tahun 1921, tak mau memakai tabung oksigen. Para pendaki top dunia ingin mengembalikan semangat Mallory di pendakian Everest. Sahabatku pecinta alam, sudah ada beberapa pendaki Indonesia yang berhasil sampai ke puncak Everest. Meski mereka memakai tabung oksigen, pencapaian mereka harus kita beri apresiasi positif. Mereka pantas kita beri acungan jempol dan aplaus. Mereka adalah kebanggaan kita. Pada tahun-tahun mendatang, mungkin saja ada pendaki dari bangsa kita yang ke Everest tanpa bantuan oksigen. Kita tidak tahu siapa mereka. Mungkin saja kalianlah orang yang akan melakukannya.